Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila, NPM 2069201024. Saya dari Prodi Sosiologi. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang Karl Marx dan pemikirannya. Yang pertama ada materialisme historis. Gagasan ini sangat penting karena menjadi dasar dari gagasan-gagasan Marx itu sendiri. Ketika berbicara tentang perubahan sosial, Marx mengambil posisi yang berlawanan dengan Weber. Menurut Weber, ide yang menggerakkan perubahan sosial yang tertuang dalam gagasannya semangat kapitalisme, etika Protestan, ide-ide itulah yang menyebabkan perubahan sosial. Namun, bagi Marx, ide tidak bisa menggerakkan perubahan sosial. Menurutnya, yang menggerakkan perubahan sosial adalah keadaan masyarakat itu sendiri. Jadi, keadaan masyarakat yang menentukan perubahan sosial. Perubahan sosial menurut Marx itu dibagi menjadi 6 bagian, yaitu komunisme, sosialisme, kapitalisme, feodalisme, anti-equality, dan komunisme primitif. Konsep materialisme historis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bangunan atas dan bangunan bawah. Bangunan atas ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, tatanan institusional, yaitu lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan bersama. Yang kedua, yaitu tatanan kesadaran kolektif, merupakan kepercayaan, nilai, dan norma yang mengatur kehidupan sehari-hari. Bangunan bawah, basis ini ditentukan 2 faktor. Yang pertama yaitu tenaga produktif. Tenaga produktif merupakan kekuatan yang dipakai untuk mengubah alam atau alat-alat kerja manusia dan kecakapan serta pengalamannya. Kedua yaitu hubungan produksi, merupakan pembagian kerja antar manusia yang terlibat dalam produksi. Yang kedua ada konflik kelas. Konflik kelas ini yaitu istilah kelas menunjuk pada setiap golongan sosial yang memiliki kedudukan spesifik dalam proses produksi, karena bagi Marx, ide ditentukan oleh posisi perseseorangan dalam produksi ekonomi. Kelas dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, para pemilik modal, alat produksi, dan sumber daya. Yang kedua, yang menjual tenaga dan pikiran untuk upah. 3. Eksploitasi merupakan suatu bagian yang penting dari ekonomi kapitalis, yang dimana di dalam kapitalisme eksploitasi dilakukan oleh sistem ekonomi yang impersonal dan objektif. 4. Kapitalisme hal yang baik. Ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, para pendukung mazhab sistem ekonomi kapitalis menyatakan bahwa kebebasan ekonomi sangat bermanfaat bagi masyarakat. Persaingan bebas di antara individu akan mewujudkan tahap-tahap produksi dan tingkat harga. 3. Para ahli ekonomi kapitalis menyatakan bahwa motivasi untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang terbaik. 4. Adanya kebebasan berusaha semua orang. 5. Kritik pada Marx dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, Marxian ortodok dianggap terlalu deterministik ekonomi karena menekankan pada ekonomi, relasi kelas berbasis ekonomi dan kurang memperhatikan dari basis lain. Kedua, pemikiran masyarakat tanpa kelas itu sangat utopis. Mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih, saya akhiri billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.